Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Danau Panggang. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Nur Rahmat MPD. Bapak mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10, 11, dan 12. Dan juga akan ada di jurusan IPA dengan adanya lintas minat. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan secara singkat tentang profil jurusan IPS di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Danau Panggang. Bisa kalian simak tayangan berikut. Baiklah, Bapak akan menguraikan jurusan IPS itu apa sih? Karena mungkin kalian waktu di SMP atau sanawiyah belum pakai jurusan. Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih belum tahu apa itu jurusan IPS. Secara singkat, jurusan IPS di SMA adalah sebuah wadah bagi mereka yang tertarik dan ingin mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, serta berbagai aspek sosial lainnya melalui berbagai mapelnya. Bedanya dengan jurusan IPA adalah kalau di IPA yang dipelajari adalah manusia dan alam itu sendiri. Contohnya struktur tumbuhan, struktur tubuh manusia, dan lainnya. Kalau di IPS yang dipelajari adalah interaksinya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan alam maupun antara manusia dengan manusia itu masuk di jurusan ini, sobat. Dan nantinya di jurusan bahasa juga lain lagi yang dipelajari. Jurusan IPS terbagi dalam 4 disiplin ilmu peminatan yang masing-masing memiliki kekhasannya sendiri. Berikutnya, belajar apa saja nanti kamu di jurusan IPS? Mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran jurusan di jurusan IPS yang disebut mata pelajaran wajib adalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah, serta matematika. Kenapa ada matematika? Karena di dalam ekonomi kita juga akan belajar ada nanti akuntansi. Dan nanti jika kamu kuliah di jurusan IPS juga, kamu akan ketemu seperti Bapak, guru ekonomi, kamu akan ketemu yang namanya matematika ekonomi. Nah, kali ini Bapak sampaikan 10 kelebihan jurusan IPS. 1. Lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, jurusan SMA yang sedikit persaingannya. Yang ketiga, jurusan perkuliahan yang nantinya beragam bisa kamu pilih. Nanti di akhir akan Bapak sampaikan. Yang keempat, kalau kamu kuliah di jurusan IPS, ini adalah jurusan calon-calon businessman. Kalau perempuan, businesswoman. Yang kelima, jurusan IPS itu ilmu yang akan terus digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ilmu yang dinamis. 7. Dapat belajar di luar jam sekolah. Kedelapan, dapat memahami perilaku sosial masyarakat. 9. Jarang menggunakan perhitungan. Maksudnya jarang itu sedikit. 10. Punya jiwa sosial yang tinggi. Namanya saja jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, kelebihan berikutnya ini tadi sampai 10, ini ada tambahannya. Kelebihan yang berikutnya adalah anak IPS itu daya imajinasinya tinggi. Nah, berikutnya anak IPS juga berjiwa sosial dan terbuka. Dan berikutnya, anak IPS itu punya pengalaman yang beragam. Dan terakhir, anak IPS ini sangat penting. Anak IPS itu mereka
tangguh menghadapi situasi. Nah, jika nanti kamu kuliah, ini ada sekitar 22 sebetulnya jurusan kuliah yang bisa kamu pilih jika kamu di jurusan IPS. Cuma kali ini Bapak sampaikan sekitar 8. Jadi yang pertama, jika kamu nanti lulus SMA dengan jurusan IPS di SMA, kamu bisa kuliah dengan jurusan bisnis dan manajemen. Yang kedua, di jurusan sastra. Yang ketiga, psikolog. Yang keempat, kamu bisa kuliah juga di hubungan internasional, disingkat HI. Yang kelima, jurusan jurnalistik. Yang keenam, di jurusan ilmu politik. Dan yang ketujuh, jurusan sosiologi. Kedelapan, jurusan ilmu hukum. Kesembilan, Bapak tambah, Bapak ini kebetulan juga anak IPS karena sekolahnya di SMEA. SMEA itu sekarang SMK. Bapak juga bisa kuliah di FKIP. FKIP itu nantinya jadi guru. Jadi anak IPS pasti bisa ke sana. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan ini ada bocoran. Untuk 5 tahun ke depan, ini data tahun 2018. Untuk 5 tahun ke depan ada 18 jurusan IPS yang dibutuhkan. Jadi ini ada data tahun 2018. Jadi untuk 5 tahun ke depan berarti sampai tahun 2023 ada 18 jurusan IPS yang sangat dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan. Artinya setelah lulus SMA kamu bisa kuliah di jurusan ini karena akan sangat dibutuhkan. Yang pertama, jurusan ekonomi. Yang kedua, jurusan akuntansi. Ini di Fakultas Ekonomi. Yang ketiga, jurusan ilmu hukum. Yang keempat, jurusan pendidikan. Nah, ini yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Ini berarti fakultasnya keguruan FKIP seperti Bapak. Yang kelima, jurusan psikolog. Yang keenam, jurusan sastra. Ketujuh, jurusan ilmu komunikasi. Kedelapan, jurusan bisnis dan manajemen. 9, jurusan hubungan internasional. Yang ke-10, jurusan sosiologi. 11, jurusan jurnalistik. Ini berarti menjadi wartawan. Ke-12, jurusan desain komunikasi visual. 13, jurusan administrasi bisnis. 14, jurusan manajemen perhotelan. Nah, ini jika kamu ingin bekerja di hotel. 15, jurusan sastra Inggris. 16, jurusan ilmu politik. 17, jurusan fashion design atau tata busana. Dan yang terakhir, ke-18, jurusan broadcasting. Nah, itu bocoran tadi, artinya sampai tahun 2023 18 jurusan ini sangat dibutuhkan. Nah, jadi ini rekomendasi jika kamu ingin kuliah jika SMA-nya masuk di jurusan IPS. Dan yang terakhir, nanti kamu bisa lihat di websitenya, ini sudah ada di share, terpampang di layar. Ini ada berita online. Jadi judulnya ini 11 bukti kalau anak IPS memang lebih keren dari jurusan lain. Nah, apa itu 11 buktinya? Yang pertama, kelas IPS itu gudangnya anak kreatif. Nah, dan yang kedua, jangan ditanya lagi, anak IPS itu sudah pasti jadi rajanya kelas meeting. Nah, silahkan kamu cek kakak kelasmu nanti yang kelas 11-12. Jadi kelas meeting itu langganan juara anak IPS. Dan yang ketiga, di kelas IPS itu dipastikan banyak seniman. Nah, nanti silahkan ditanya kakak kelasmu, betul tidak? Dan yang keempat,
anak IPS itu terlatih jadi anak yang kritis dan jagonya berdebat, diskusi maksudnya. Yang kelima, anak IPS secara teori juga jagonya atau ahli mengatur keuangan karena mereka ada belajar ekonomi yang di dalamnya ada akuntansi. Yang keenam, bersama anak IPS hari-harimu akan penuh canda dan tawa. Buktikan nanti. Yang ketujuh, anak IPS itu cara berkomunikasi satu sama lain jadi bagus. Jadi kesannya kompak dan solid. Kedelapan, sudah bisa dipastikan anak IPS pandai menyelisik persoalan-persoalan sosial. 9. Anak IPS itu mereka punya jiwa yang humanis. Jadi ini adalah poin plus buat anak IPS. 10. Anak IPS dia tidak cuma soal akademis. Anak-anak IPS juga jago dalam soal berorganisasi. Ketua OSIS saat ini adalah anak IPS. Kelas 12, saat ini dia kelas 12 IPS 2. Dan yang terakhir, ke-11, anak IPS itu dia tidak cuma dekat sama guru waktu di dalam kelas. Mereka juga bisa sangat akrab di luar kelas. Nah, jadi itulah kenapa tadi anak-anak IPS tadi dia dekat sama guru di dalam kelas dan di luar kelas? Karena mereka banyak bergabung dalam organisasi. Sehingga anak-anak IPS dia jadi dekat dengan guru, tapi bukan minta nilai ya. Nah, baik, sudah percaya kamu untuk masuk di jurusan IPS? Semoga info ini bisa bermanfaat dan kamu tertarik masuk di jurusan IPS di SMA Negeri 1 Danau Panggang. Para siswa sekalian, kelas 10 SMA Negeri 1 Danau Panggang, tadi kalian di atas sudah menyimak profil singkat apa itu jurusan IPS di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Danau Panggang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya nantikan kalian bergabung menjadi siswa jurusan IPS di SMA Negeri 1 Danau Panggang. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.